tidak mengatakan apapun padamu. Memangnya kamu tidak bertanya, Kiran? Aku sudah bertanya tapi dia tidak menjawab pertanyaanku. Kamu mau tahu kenapa Ray pergi? Itu semua karena kamu, Kiran. Karena kamu mengabaikan perasaannya. Karena kamu tidak memperdulikan perasaannya. Dan karena kamu tidak pernah menjawab perasaannya. Aku sudah pernah bilang, Kiran, manusia itu mempunyai batas kesabaran. Kemarin-kemarin Ray masih sabar untuk menunggu jawaban dari kamu. Dan sekarang dia pergi kan? Bagaimana, Kiran? Apa sekarang kamu benar-benar baru merasa menyesal? Ya, kamu memang benar, Bella. Kamu memang benar. Semuanya memang salahku. Ray pergi memang karena aku. Aku memang sudah mengabaikan perasaan Ray yang tulus. Dan itu semua memang karena kebodohanku. Dan wanita bodoh sepertiku memang tidak pantas untuk Pak Ray. Aku memang tidak pantas untuk dicintai dan mencintai Bella. Dan aku benar-benar sudah lelah dengan urusan perasaan seperti ini. Aku sudah pernah bilang berkali-kali padamu, aku tidak ingin memulai perasaan seperti ini lagi karena aku tidak ingin sakit lagi seperti ini. Kamu memang tidak akan pernah mengerti, Bella. Tidak akan pernah mengerti kalau kamu tidak pernah merasakannya. Aku serasa tidak percaya ini. Kenapa, Pak Ray? Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba pergi begitu saja? Tanpa mengatakan apapun padaku, Pak Ray. Bahkan pesanku pun tidak pernah kau balas. Rasanya sakit sekali. Ini lebih sakit. Apa aku tidak salah dengar? Saya akan kembali ke Amerika untuk melanjutkan kegiatan saya di sana. Karena sepertinya di sini juga tidak ada lagi yang harus saya lakukan. Dan juga ada hal yang sangat penting yang harus saya lakukan di sana. Hal yang sangat penting. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah membantu pekerjaan saya selama saya di sini. Dan saya juga benar-benar mohon maaf jika ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja saya lakukan. Untuk kalian semua tetap semangat bekerja untuk kemajuan perusahaan ini. Karena perusahaan ini tidak akan ada apa-apanya jika tidak ada bantuan dari rekan-rekan semua. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Dan saya kembalikan ke Ibu Tiara. Baik, terima kasih banyak Pak Riandra Saputra. Dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Hal itu saja yang ingin kami sampaikan di kesempatan kali ini. Dan kalian semua bisa kembali untuk melanjutkan pekerjaan kalian masing-masing. Terima kasih banyak dan selamat bekerja. Aku serasa tidak percaya ini. Kenapa, Pak Ray? Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba pergi begitu saja? Tanpa mengatakan apapun padaku, Pak Ray. Bahkan pesanku pun tidak pernah kau balas. Rasanya sakit sekali. Ini lebih sakit. Kenapa, Pak Ray? Kenapa kau melakukan ini padaku, Pak Ray?
Di saat aku sudah mulai menyukaimu, kenapa kau pergi begitu saja meninggalkanku, Pare? Kenapa? Kenapa hal ini harus terjadi lagi padaku? Tapi kali ini benar-benar sakit dan lebih sakit. Ibu Hana sudah dari tadi di dalam toilet dan belum keluar-keluar. Apa Bu Hana baik-baik saja ya? Pasti dia sangat sedih karena Pak Re ingin kembali ke Amerika. Semua pesan-pesanku tidak ada yang dibalas satupun. Pak Re, bisakah aku bicara sebentar saja denganmu? Tidak diangkat. Apa aku masuk saja ya untuk memastikan keadaan Ibu Hana? Tapi aku takut mengganggunya. Maaf Bu Hana, apa Bu Hana baik-baik saja? Saya tidak apa-apa, Mai. Kamu mau ke toilet ya? Maaf ya kalau saya lama di toilet, soalnya perut saya sakit sekali. Enggak kok Bu, saya tidak ingin ke toilet. Saya sangat mengkhawatirkan Ibu Hana. Soalnya Ibu Hana kelihatan sangat sedih sekali. Pasti Ibu Hana sangat sedih ya karena Pak Re ingin kembali ke Amerika. Tidak kok Mai, saya permisi dulu ya. Mata Bu Hana merah. Kelihatan sekali kalau Bu Hana habis menangis. Padahal aku sudah bilang ingin mengatakan hal yang penting padanya. Tetapi tidak juga direspon pesanku. Dari tadi main handphone terus Kak Hana. Pasti Kak Hana sangat sedih karena Pak Re ingin kembali ke Amerika. Dan dia nggak akan punya backupan lagi di sini. Emangnya enak Kak Hana ditinggal? Mungkin itu karma karena Kak Hana telah merebut Pak Re dariku. Mobilnya sudah tidak ada. Apa dia sudah benar-benar berangkat ke Amerika? Ada apa kamu tumben berdiri di sini? Apa benar Ray akan kembali ke Amerika? Bella tahu dari mana? Iya, kamu tahu dari mana? Aku bertemu dengannya tadi siang di sini. Dia bilang ingin kembali ke Amerika untuk mengurus hal yang sangat penting di sana. Kamu tahu Kiran urusan hal penting apa? Tidak, Ray tidak mengatakan apapun padaku. Tidak mengatakan apapun padamu? Memangnya kamu tidak bertanya, Kiran? Aku sudah bertanya, tapi dia tidak menjawab pertanyaanku. Kamu mau tahu kenapa Ray pergi? Itu semua karena kamu, Kiran. Karena kamu mengabaikan perasaannya. Karena kamu tidak memperdulikan perasaannya. Dan karena kamu tidak pernah menjawab perasaannya. Aku
Aku sudah pernah bilang Kiran, manusia itu mempunyai batas kesabaran. Kemarin-kemarin Ray masih sabar untuk menunggu jawaban dari kamu. Dan sekarang dia pergi kan? Bagaimana Kiran, apa sekarang kamu benar-benar baru merasa menyesal? Aku juga baru mau mengatakannya Bella. Aku sudah ingin mengatakannya beberapa hari yang lalu. Tetapi setelah kami mengembalikan uang kepada Nicholas, dia bilang dia akan pergi untuk urusan yang sangat penting. Dan setelah itu sampai detik ini dia tidak pernah membalas pesanku dan tidak pernah mengangkat telepon dariku. Aku sudah bilang padanya aku ingin membicarakan hal yang penting, tetapi dia tidak pernah merespon pesanku Bella. Bahkan aku telepon beberapa kali dia tidak pernah mengangkat telepon dariku. Wajar sekali kalau Ray melakukan hal itu padamu. Karena sudah berapa lama kamu mengabaikannya. Kamu mengabaikan perasaan Ray yang sangat tulus padamu Kiran. Dan sekarang kamu diabaikan olehnya kan? Bagaimana Kiran, bagaimana rasanya diabaikan? Sakit bukan? Itulah yang Ray rasakan selama ini. Ya, kamu memang benar Bella, kamu memang benar. Semuanya memang salahku. Ray pergi memang karena aku. Aku memang sudah mengabaikan perasaan Ray yang tulus. Dan itu semua memang karena kebodohanku. Dan wanita bodoh sepertiku memang tidak pantas untuk Pak Ray. Aku memang tidak pantas untuk dicintai dan mencintai Bella. Dan aku benar-benar sudah lelah dengan urusan perasaan seperti ini. Aku sudah pernah bilang berkali-kali padamu, aku tidak ingin memulai perasaan seperti ini lagi karena aku tidak ingin sakit lagi seperti ini. Kamu memang tidak akan pernah mengerti Bella, tidak akan pernah mengerti kalau kamu tidak pernah merasakannya. Dan aku merasakan hal seperti ini lagi Bella. Dan itu sakit, itu rasanya sakit sekali. Dan kamu tidak akan pernah mengerti karena kamu tidak pernah merasakannya. Apa kamu pikir aku tidak ingin bahagia? Aku juga ingin bahagia Bella. Aku juga ingin bahagia mempunyai pasangan seperti kamu dan Dika. Tapi apa yang aku dapatkan? Aku kembali lagi merasakan sakit seperti ini. Aku capek Bella, aku capek. Aku sudah sangat capek dengan hal seperti ini. Hatiku sakit sekali. Hatiku sakit sekali. Aku tidak mau lagi memulai perasaan pada siapapun. Aku tidak akan pernah mau lagi. Aku tidak ingin lagi sampai terjadi yang ketiga kalinya. Cukup sampai di sini. Cukup. Aku sudah sangat lelah. Wajah Kahana masih terlihat sangat sedih. Kenapa aku sangat senang sekali melihatnya seperti itu? Mohon perhatiannya, panggilan ditujukan kepada Ibu Hana. Kepada Ibu Hana ditunggu di ruangan Ibu Tiara segera. Terima kasih. Walau sudah tidak ada Pak Ray, tapi Kahana masih tetap saja dipanggil. Sekarang dipanggil sama Bu Tiara.
Kita ngobrol santai saja ya Hana. Saya ingin membicarakan tentang kekosongan supervisor sama kamu. Wajah kamu terlihat pucat Hana, apa kamu sakit? Tidak Bu, tidak apa-apa, hanya sedikit tidak enak badan saja. Oh gitu, kalau kamu sakit lebih baik kamu izin saja. Tidak kok Bu, tidak apa-apa. Ya sudah, kalau kamu merasa kuat, tapi kalau nanti kamu tidak kuat, tidak apa-apa, kamu pulang saja. Iya Bu Tiara. Jadi begini Hana, kita kan kekurangan kekosongan pada tim supervisor. Jadi saya ingin mengambil dari tim admin untuk menjadi supervisor. Setelah kita mendapatkan supervisor dari tim admin, baru saya akan membuka lowongan untuk pengganti di tim adminnya. Menurut kamu siapa kira-kira Hana yang bisa menjadi pengganti Pak Damar? Maaf Bu, saya tidak berhak untuk melakukan penilaian kepada mereka. Karena kan saya bagian dari mereka juga. Saya takut nanti malah jadi tidak fair. Loh tidak apa-apa Hana, kan saya minta pendapat kamu sebagai calon asmen. Dan lagi pula kamu juga kan berada di tim admin tersebut. Jadi saya rasa kamu lebih mengenali mereka dibanding saya. Karena ini bisa menjadi pertimbangan saya juga untuk benar-benar memilih supervisor. Saya tidak mau terulang lagi kejadian seperti Pak Damar. Jadi kali ini saya harus selektif untuk memilihnya. Jadi bagaimana menurut penilaian kamu Hana? Menurut saya mereka semua bagus Bu. Bu Diana yang paling senior di tim admin juga bagus. Hanya saja Bu Diana mudah dipengaruhi orang lain. Pak Kenzo juga bagus, tapi Pak Kenzo kurang bersosialisasi. Pak Angga juga bagus, hanya saja dia terlalu lambat untuk mengerjakan tugas. Pak Raka dan Pak Arya juga bagus. Mereka sama-sama mempunyai ketegasan dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Bu Sisil juga bagus. Hanya saja dia juga seperti Angga agak lambat untuk mengerjakan pekerjaannya. Kalau Kirania saya sama sekali tidak merekomendasikan karena dia masih tergolong baru dan masih sangat labil. Sepertinya begitu saja penilaian dari saya Bu. Oke Hana, terima kasih banyak ya, itu sangat membantu saya. Jadi intinya di penilaian kamu itu Pak Raka dan Pak Arya yang mempunyai penilaian yang lebih bagus. Saya juga akan mempertimbangkan penilaian dari kamu. Saya juga akan menilai dari hasil laporan dan absensi mereka. Terima kasih banyak ya Hana, kamu bisa kembali ke meja kerja kamu. Baik Bu Tiara. Kiran buka pintunya dong. Kamu belum tidur kan Ran? Kiran ayo dong bukain pintunya, aku mau minta maaf nih soal kemarin. Kamu marah ya Ran sama kata-kataku kemarin. Dari tadi pagi aku kirim pesan ke kamu tidak ada yang kamu balas Ran. Teleponku juga tidak kamu angkat. Bukain pintunya dulu dong Ran. Kiran, aku benar-benar minta maaf ya atas kata-kataku kemarin. Aku tidak bermaksud melukai hati kamu, Ran. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk kamu dan Ray. Aku juga ingin sekali kamu bahagia, Ran. Aku tidak ingin kamu terus tenggelam dengan masa lalumu. Tapi mungkin kamu ada benarnya juga. Kalau kita tidak pernah merasakannya, kita tidak akan tahu bagaimana sakitnya. Aku tahu kamu belum tiduran. Aku benar-benar minta maaf ya. Aku juga tidak ingin melukai persahabatan kita. Mulai saat ini aku tidak akan memaksakan lagi padamu. Dan aku akan menghargai perasaan dan keputusan kamu, Ran. Sekali lagi maafin aku ya, Ran. Aku pulang dulu ya, Ran.
Kenapa kamu bengong saja, Hana? Ayo cepat dimakan makanan kamu. Kamu kenapa, Hana? Kenapa raut wajah kamu terlihat sangat sedih? Aku tidak apa-apa. Apa kamu sedih karena ditinggalkan Pak Ray? Kali ini rasanya sakit sekali, Arya. Rasanya lebih sakit. Apa yang harus aku lakukan, Arya? Aku menyia-nyiakan perasaan Pak Ray. Aku sudah menyia-nyiakan perasaannya padaku. Dan sekarang dia benar-benar pergi meninggalkanku. Dan sekarang aku baru merasakan betapa sakitnya aku kehilangan Pak Ray. Ini lebih sakit, Arya, lebih sakit dibanding aku kehilangan Nick. Jadi sekarang kamu sudah benar-benar mencintai Pak Ray? Iya, Arya. Iya, aku sangat mencintai Pak Ray. Dan aku sangat merindukannya, Arya. Aku sangat merindukan Pak Ray. Kenapa kamu tidak menyatakan perasaanmu padanya, Hana? Kamu kan bisa menelpon atau mengirim pesan padanya. Aku sudah melakukannya, Arya. Aku sudah mencoba menelponnya, tetapi dia tidak pernah mengangkat teleponku. Dan aku juga sudah berpuluh-puluh kali mengirim pesan padanya. Tetapi dia tidak pernah membalas pesanku satupun, Arya. Dia tidak pernah membalasnya. Tenanglah, Hana. Kalau memang kalian berjodoh, Pak Ray pasti kembali. Apa kamu akan kembali, Pak Ray? Mohon perhatiannya, panggilan ditujukan kepada Ibu Hana. Kepada Ibu Hana ditunggu di ruangan Ibu Tiara segera. Terima kasih. Lagi-lagi Kak Hana dipanggil lagi ke ruangan Bu Tiara. Apa iya ini mengenai kenaikan jabatannya sebagai Asmen? Permisi Bu Iren. Oh iya, langsung masuk saja, sudah ditunggu Ibu Tiara di dalam.
Ternyata sama Bu Tiara juga Hana suka dipanggil ke ruangannya. Apa mereka membicarakan tentang kenaikan jabatan Hana sebagai seorang asmen? Mungkin saja, tapi semoga saja tidak seperti itu. Maaf ya Hana, saya mengganggu waktu bekerjamu lagi hari ini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya Bu, tidak apa-apa. Ada apa ya Bu? Begini Hana, saya sudah mengajukan diri kamu sebagai seorang asmen kepada Pak Direktur. Dan tadi malam Pak Direktur sudah memberikan responnya. Dan saya sangat senang sekali karena Pak Direktur mau merestuinya. Merestuinya? Maksudnya bagaimana ya Bu? Maksud saya Pak Direktur merestui atau menyetujui kamu sebagai seorang asmen di sini. Dan kemungkinan besar minggu depan Pak Direktur akan ke sini untuk menemuimu. Apa saya akan diwawancarai dulu dengan Pak Direktur Bu? Iya, nanti akan ada wawancara dengan Pak Direktur. Tetapi kamu tidak perlu khawatir, Pak Direktur hanya bertanya beberapa hal saja. Kamu tinggal jawab saja sesuai yang kamu tahu. Setelah kamu melakukan wawancara dengan Pak Direktur, baru nanti akan saya umumkan kepada semua karyawan di sini tentang jabatan baru kamu. Dan juga saya akan mengumumkan tentang posisi supervisor yang baru, karena saya sudah memegang nama yang akan menggantikan Pak Damar. Kalau boleh tahu siapa Bu yang akan menggantikan Pak Damar? Itu masih rahasia Hana. Nanti juga kita akan membicarakan lebih jauh lagi tentang job desk kamu sebagai seorang asmen. Oh ya Hana, akhir-akhir ini saya melihat kamu seperti sangat lelah sekali. Saya tahu kamu sudah bekerja keras beberapa hari kemarin untuk perusahaan ini. Jadi saya ingin memberikan kamu cuti ekstra beberapa hari Hana. Kamu bisa pergi berlibur atau sekedar beristirahat di rumah. Terima kasih banyak Bu Tiara, tetapi sepertinya saya tidak memerlukannya. Karena kalau di rumah saja saya tidak tahu harus melakukan apa. Dan kalaupun berlibur, saya tidak tahu harus berlibur kemana. Ya sudah, tidak apa-apa kalau saat ini kamu belum mau cuti, tidak masalah. Tetapi jika nanti-nanti kamu mau cuti, kamu boleh cuti Hana. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya sudah Hana, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kamu bisa kembali bekerja. Ada keperluan apa lagi Bella kalau hanya untuk mengajakku berdebat? Maaf, aku tidak ingin berdebat kali ini. Tidak Kiran, aku tidak ingin mengajak kamu berdebat. Kan aku sudah minta maaf. Dan aku kan sudah berjanji aku tidak akan memaksa kamu lagi. Aku kesini ingin menyampaikan pesan dari papa dan mamaku. Pesan apa? Papa dan mamaku ingin mengajak kita jalan-jalan menginap di villa. Jalan-jalan ke villa? Iya, karena papa dan mamaku ingin anniversary pernikahannya. Jadi katanya sekalian saja dia mengajak aku dan kamu jalan-jalan. Karena kan papaku selama ini selalu sibuk, jadi dia ingin meluangkan waktu untuk keluarganya. Dan papa mamaku ingin kamu ikut juga untuk ikut merayakannya. Maaf Bella, aku sedang tidak ingin kemana-mana. Tapi ini bukan aku yang mengajak, ini papaku sendiri yang mengajaknya. Ayolah Kiran, kapan lagi papaku bisa meluangkan waktu untuk kami liburan? Kalian saja yang pergi, aku tidak bisa. Loh, masa hanya aku? Nanti aku tidak ada temannya Kiran. Papa dan mama aku ingin mengajak kamu biar aku ada temannya juga di sana. Kamu kan bisa mengajak Dika. Yang benar saja, masa aku mengajak Dika ke villa bersama mama papaku? Ayolah Kiran, aku juga akan memberikan surprise untuk ulang tahun pernikahan mereka. Maka dari itu aku butuh bantuanmu di sana. Ya Kiran, please, kamu mau ikut bantuin aku ya Kiran? Akan aku pikirkan nanti, aku masuk dulu ya. Rasanya aku ingin sekali tinggal di hutan dan tinggal sendiri di sana. Apa aku pindah kerja dan pindah saja ya dari sini? Aku ingin memulai hidup baru tanpa ada seorang pun yang mengenalku.
오직 그대가 보여졌기에 그대만 보며 서 있는 걸요. 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요. 아주 어린 아이가 항상 Kiran, ayo sini turun. Airnya enak banget loh, sejuk banget air di pantai ini. Enggak Bella, aku sedang tidak ingin berenang. Nanti kamu nyesel loh nggak berenang di sini. Beneran airnya enak banget ini. Iya Kiran, kenapa kamu malah duduk saja di situ? Berenang sana sama Bella. Benar Kiran, setahu Om, berenang itu bisa menghilangkan stres juga. Kiran kan gak lagi sedang stres Om. Bisa menghilangkan kesedihan juga loh Kiran. Kiran juga gak lagi sedang sedih Tante. Kalau begitu berenang juga bisa memberikan kamu semangat baru Kiran. Ayo sini cepat turun. Gak aku males. Kamu payah Kiran. Kita kan kesini untuk bersenang-senang. Lupakan saja dulu kegalauanmu. Kita happy-happy saja di sini. Aku happy kok, hanya duduk di pinggir kolamnya saja. Terserah kamu lah, aku mau mandi dulu. 많은 사람들 속에 내겐 오직 그대가 Kiran juga mau masuk ke dalam dulu ya Om Tante. Iya Kiran, nanti habis Bella mandi kita langsung makan siang ya. Iya Tante. 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요. 아주 어린 아이가 항상 그러하듯이 더 가까이 Kiran, kamu tahu tidak hari ini ulang tahun pernikahan Om dan Tante yang keberapa? Tidak tahu Om. Hari ini ulang tahun pernikahan Om dan Tante yang ke-30 tahun. Dan kamu tahu Kiran, pernikahan kami semakin hari semakin bahagia. Karena kami juga ingin seperti Bibi Susi dan Paman Ridwan. Walaupun di usia senjanya, tapi mereka masih sangat terlihat harmonis. Iya Kiran, jadi kamu jangan selalu berpikir kalau pernikahan itu hal yang sangat menyeramkan. Dalam menjalin sebuah hubungan atau pernikahan, tidak selalu harus berakhir menyedihkan Kiran. Kamu jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Lihat Om dan Tante, lihat Bibi Susi dan Paman Ridwan. Pernikahan mereka semua baik-baik saja kan, dan mereka hidup bahagia dengan keluarga mereka. Tante Nana, Tante Lucy, semuanya juga bahagia dengan pernikahan mereka. Jadi kamu tidak perlu takut dengan bagaimana kehidupan pernikahanmu nanti. Kamu lihat kan contohnya di perumahan kita, semuanya keluarga yang harmonis Kiran. Hanya kebetulan saja papa dan mama kamu berpisah. Mungkin memang karena tidak ada kecocokan lagi di antara mereka. Dan bisa jadi juga karena keegoisan mereka masing-masing. Tapi kamu masih punya kami Kiran. Kami akan selalu ada untukmu walaupun kamu sudah menikah nanti. Ingat Kiran, semua masalah bisa diselesaikan. Yang terpenting kalian menurunkan ego kalian masing-masing. Iya Kiran, jangan pernah takut untuk menikah. Menikah itu menyenangkan loh dengan pasangan yang kita cintai. Apalagi dengan pasangan yang sangat mencintai kita. Wah, indahnya laut di sini. Airnya jernih, langitnya cantik. Kita harus menikmati liburan kali ini Kiran. Hembusan anginnya sangat menenangkan hati kan Kiran? Bella benar. Aku harus menikmati liburan hari ini. Hembusan anginnya memang sangat menenangkan hatiku. Terima kasih ya Bella sudah mengajakku ke tempat ini. Hembusan angin di sini membuat hatiku lebih tenang. Kenapa berterima kasih padaku? Aku yang lebih berterima kasih sama kamu Kiran. Karena kamu sudah mau menemaniku dan membantuku untuk anniversary papa dan mamaku nanti. Katanya kamu ingin memberikan surprise kepada papa dan mamamu. Memang surprise-nya apa? Nanti malam saja aku kasih tahu kamu. Kenapa kamu merahasiakannya juga ke aku? Biar nggak bocor. Nanti
malam kita akan makan malam di luar. Dan kita akan memberikan surprise-nya saat acara makan malam nanti. Semoga saja surprise-nya akan berhasil dengan baik. Jadi inget ya Kira, nanti kamu harus ikut komando dariku. Kita seperti sedang melakukan misi rahasia. Tentu saja pokoknya misi ini harus berhasil. Ternyata aku masih cocok ya Kiran pakai baju ini. Ini kan baju kembaran yang dibelikan papa dan mamaku waktu anniversary mereka 2 tahun yang lalu. Kamu inget kan Kiran kita pakai baju kembaran ini? Iya, aku ingat. Kita jarang sekali memakainya Kiran. Tapi aku senang sekali malam ini kita bisa memakainya lagi. Apa kamu senang memakainya Kiran? Iya, aku senang sekali memakainya. Penampilan aku udah oke kan? Aku cantik tidak Kiran dengan pakaian seperti ini? Iya, kamu sangat cantik. Oh iya, aku juga harus mendandani mamaku agar terlihat lebih cantik malam ini. Aku ke kamar mamaku dulu ya Kiran untuk membantu mamaku berdandan. Iya, apa mau aku bantu juga? Tidak usah Kiran, kamu di sini saja, jangan kemana-mana ya. Pokoknya kamu jangan keluar kamar dulu sebelum aku panggil. Loh, memangnya kenapa? Biar kamu melihat hasil akhirnya saja nanti saat aku selesai merias mamaku. Oke Kiran? Iya, ya udah sana. Ingat ya Kiran, jangan keluar kamar sebelum aku suruh. Kok lama banget sih Bella dandanin mamahnya? Ini mau pergi makan malam jam berapa? Perutku sudah lapar lagi. Hah, kenapa ini? Apa mati lampu? Bella, ini mati lampu ya? Bella, Tante Rizka, Om Bagas. Kenapa tidak ada jawaban? Bella, Om Bagas, Tante Riz. Hah, apa itu?